Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perjanjian internasional. Saudara sekalian, pertama yang perlu diketahui bahwa perjanjian internasional itu merupakan salah satu sumber hukum internasional. Ini merujuk pada pengaturan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, di mana di dalamnya terdapat 5 sumber hukum internasional, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, doktrin, dan putusan pengadilan internasional. Sebagai sumber hukum internasional, perjanjian internasional itu mengatur hak dan kewajiban dari negara. Konten atau muatan dari perjanjian internasional secara umum adalah berisi hak dan kewajiban dari negara-negara pesertanya. Oleh karena itu sering disebut di beberapa literatur perjanjian internasional itu sebagai produk hukum yang mengatur tentang state behavior atau tingkah laku negara dalam hubungan negara yang satu dengan negara lainnya yang terikat dalam perjanjian internasional tertentu. Jika dilihat dari regulasinya, maka perjanjian internasional itu bisa dibedakan menjadi perjanjian internasional pada masa damai dan perjanjian internasional pada masa perang. Perjanjian internasional pada masa damai itu contohnya adalah International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights 1966 dan International Covenant on Civil and Political Rights 1966, lalu Convention on Biological Diversity atau Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati dan Convention on Climate Change yang juga merupakan perjanjian internasional yang dibuat dalam masa damai. Sementara perjanjian internasional yang dibuat pada masa perang itu contohnya adalah produk-produk hukum di bawah hukum humaniter. Sebagaimana diketahui, hukum humaniter terbagi menjadi Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag, serta yang ketiga adalah sumber-sumber hukum tambahan berupa protokol-protokolnya. Selain itu, di dalam perjanjian internasional untuk peperangan misalnya dikenal Chemical Warfare Convention dan Biological Warfare Convention. Saudara sekalian, pembuatan perjanjian internasional itu memiliki pedoman atau rujukan, sebagaimana bisa dilihat dalam Konvensi Wina tahun 1969 yang disebut dengan Wina Convention on the Law of the Treaties 1969. Konvensi Wina tahun 1969 adalah perjanjian internasional yang memberikan pedoman, tata cara, mekanisme dalam pembuatan perjanjian internasional. Artinya, negara-negara jika ingin membuat perjanjian internasional bisa merujuk kepada aturan-aturan normatif yang dimuat di dalam Konvensi Wina tahun 1969 tersebut. Pada poin ini juga penting diperhatikan bahwa di luar Konvensi Wina ada juga perjanjian internasional yang mengatur tentang mekanisme, tata cara, prosedur dalam pembuatan perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina tahun 1986. Tetapi berbeda dengan Konvensi Wina tahun 1969 yang mengatur tentang mekanisme atau syarat-syarat untuk melakukan perjanjian internasional atau tata cara untuk melakukan perjanjian internasional antara negara dengan negara. Konvensi Wina tahun 1986 ini mengatur perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional dengan negara. Jadi non-state actor dengan state actor. Juga Konvensi Wina tahun 1986 mengatur tentang perjanjian internasional yang dibuat antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lain. Contohnya perjanjian antara Bank Dunia dengan IMF atau perjanjian antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional lainnya. Jadi perbedaan antara Konvensi Wina 1969 dengan Konvensi Wina tahun 1986 adalah menyangkut subjeknya. Jika Konvensi Wina 1969 hanya mengatur negara sebagai subjeknya, Konvensi Wina tahun 1986 mengatur subjek organisasi internasional dan negara. Hal lain yang perlu diketahui dari regulasi tentang perjanjian internasional adalah bahwa jika Konvensi Wina tahun 1969 dan Konvensi Wina tahun 1986 berlaku antara subjek hukum internasional, berlaku dalam level internasional, maka dalam level nasional pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur tentang tata cara atau
atau hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan perjanjian internasional yang berlaku mengikat bagi pemerintah Indonesia. Di dalamnya misalnya disebutkan bahwa jika pemerintah Indonesia mengikuti perjanjian internasional dan perjanjian internasional itu membutuhkan ratifikasi, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 memberikan tata cara ratifikasi melalui undang-undang atau melalui keputusan Presiden, sebagaimana bisa dilihat di dalam pasal 9 dan pasal 10.